Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dengan kelompok atas nama Yonathan Dandi dengan NPM 190217, Febri Aris Prastyo dengan NPM 19. Kita mulai dari poin 4.6. Ada 12 langkah penilaian kinerja. Penilaian kinerja untuk karyawan internasional adalah proses 12 langkah. Yang pertama, menetapkan standar kinerja berdasarkan deskripsi pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, persyaratan budaya, dan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan asing. Kedua, mengkomunikasikan standar atau harapan kepada karyawan serta evaluator. Tiga, memutuskan format penilaian kinerja. Format penilaian yang berbeda didasarkan pada berbagai teknik penilaian. 4. Mengukur kinerja aktual dengan mengikuti instruksi dari evaluator melalui observasi, wawancara, pencatatan, dan laporan. 5. Frekuensi penilaian. Biasanya penilaian dilakukan setahun sekali atau dalam interval 6 bulan. Namun yang menjadi kendala dalam penilaian setahun sekali adalah recency effect. Kita lanjutkan yang keenam, menyesuaikan kinerja aktual karena pengaruh lingkungan. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, faktor lingkungan dan khususnya faktor budaya mempengaruhi kinerja aktual. 7. Membandingkan kinerja yang disesuaikan dengan orang lain serta peringkat kinerja sebelumnya, memberikan gambaran tentang posisi karyawan. 8. Bandingkan kinerja aktual dengan standar dan temukan penyimpangan bisa positif atau negatif. 9. Umpan balik untuk penilaian. Penilaian harus mengkomunikasikan kinerja aktual kepada karyawan. 10. Menyarankan perubahan dalam analisis dan standar pekerjaan. 11. Pertimbangkan hasil penilaian untuk pembaruan kontrak dan promosi. 12. Rencana penelitian, pelatihan, dan pengembangan karyawan. Masalah penilaian kinerja. Masalah penilaian kinerja adalah bahwa atasan di perusahaan induk dalam banyak kasus tidak memiliki pengalaman bekerja di negara asing atau dilakukan anak perusahaan. Mereka kurang memiliki pengetahuan tentang budaya organisasi anak perusahaan. Selain itu, mereka buta terhadap sistem ekonomi dan faktor politik yang lebih mempengaruhi kinerja pekerja asing. Dengan demikian, penilaian perusahaan induk tidak akan efektif dalam banyak kasus dalam menilai seorang karyawan di lingkungan yang sebagian besar asing baginya. Kinerja karyawan lain yang bekerja di bagian yang berbeda di tempat yang berbeda tidak dapat diamati secara langsung oleh penilai. Ditambah lagi, atasan negara induk yang tidak pernah mengamati karyawan di tempat kerja menilai kinerjanya. Selanjutnya akan saya lanjutkan mengenai alasan-alasan yang penting dalam penilaian kinerja. Untuk bias konten, sebagian besar MNC memandang manajemen kinerja internasional sama dengan manajemen kinerja domestik. Karena itu mereka hanya memasukkan faktor tugas dalam konten yang akan dinilai dengan mengabaikan faktor budaya dan lingkungan, di mana yang terakhir memainkan peran dominan dalam kinerja karyawan internasional. Untuk penilaian tidak efektif, MNC menggunakan beberapa penilai untuk menilai kinerja, namun peningkatan superior di perusahaan induk sebagian besar dipertimbangkan untuk semua keputusan penting, seperti pembaruan kontrak, promosi, revisi paket, kompensasi, dan mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan.
Yang kelima, peka terhadap realitas lapangan. Formulir penilaian kinerja prosedur penilaian evaluator harus peka terhadap perubahan dan keragaman realitas dasar yang terkait dengan faktor budaya, bahasa, semantik, faktor politik luar negeri, serikat pekerja, kebijakan, dan fungsi pemerintah. Yang keenam, akses penilaian ke hasil. Penilaian harus mengetahui aturan mainnya. Mereka harus menerima informasi dan umpan balik yang memadai tentang hasil kinerja secara terus-menerus untuk memperbaiki kinerja. 7. Mudah dioperasikan. Formulir penilaian kinerja serta prosedurnya harus mudah dioperasikan bagi penilai dan juga penilai. Seharusnya tidak rumit. Pengetahuan penilai tentang penilai harus mengamati secara langsung dan penilai dan pekerjaannya. Mengembangkan staf internasional dan tim multinasional. Untuk mengembangkan kumpulan karyawan lebih besar dengan pengalaman internasional adalah melalui penugasan pengembangan jangka pendek, mulai dari beberapa bulan hingga beberapa tahun. Salah satu teknik mapan untuk mengembangkan tim multinasional dan operator internasional dapat didukung oleh kehadiran PCN, TCN, dan HCN pada program latihannya dan pengembangan umum yang diadakan baik di negara induk atau pusat regional atau keduanya. Diakui mekanisme penting pengembangan keahlian internasional baik untuk manajemen maupun pengembangan organisasi. Membangun operasi yang benar-benar global berarti memiliki tim manajer internasional yang tersedia untuk pergi ke manapun di dunia. Untuk mengembangkan tim seperti itu, banyak perusahaan multinasional yang sadar bahwa mereka perlu memberikan pengalaman internasional ke banyak level manajer. Metode untuk mengembangkan tim internasional. Yang pertama, memberikan pengalaman internasional ke berbagai level manajer bahwa perusahaan lanjut tentang lokasi tuan rumah selama proses rekrutmen dan seleksi, atau pertimbangan keluarga dapat mendorong calon potensial untuk mengundurkan diri pada saat ini. Selanjutnya, menumbuhkan rasa identitas korporat dan kerja tim tampaknya merupakan aspek penting dalam memanfaatkan sumber daya dan gagasan dari semua bagian multinasional. Selanjutnya, setiap tim mengeluarkan ide dan proses terbaiknya secara terus-menerus itu meningkatkan standar. Yang keempat, budaya kita rancang untuk menjadikan mereka pahlawan dari mereka yang menerjemahkan ide dari satu tempat ke tempat lain yang membantu orang lain. Yang terakhir, mendapatkan penghargaan, mereka dipuji dan dipromosikan.